nanti tolong dipahami, barangkali tadi materi yang tadi di literasi di KJR belum lengkap, barangkali ini sekarang. Bagaimana anak-anak, udah muncul? Saya ulangi. Baik anak-anak. Oke. Ya. Baik anak-anak, silakan disimak baik-baik materi berikut. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita semua. Kita belajar hari ini yaitu tentang hari kiamat atau beriman pada hari akhir, bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Maka dari itu anak-anak tolong diperhatikan ibadah kita, introspeksi diri, apakah perilaku kita, perbuatan kita sudah sesuai dengan perintah Allah, ataukah kita masih kurang dalam hal segi ibadah dan sebagainya. Maka dari itu setelah kita belajar meyakini hari akhir ini, mudah-mudahan nantinya sikap kalian bisa berubah, kegiatan ibadah juga mungkin bertambah, perbuatan yang jelek bisa ditinggalkan. Amin. Anak-anak, materi ini adalah materi kelas 9 untuk pertemuan hari ini, yaitu membahas hari akhir. Nanti akan kita bahas di pertemuan ini yaitu tentang apa itu kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, nanti tolong kalian diklasifikasikan mana yang termasuk kiamat sugro dan mana yang termasuk kiamat kubro. Anak-anak, untuk menghadapi suatu kejadian yang luar biasa yaitu di hari akhir nanti, tak ubahnya kita hidup di dunia ini seperti orang yang lagi menanam tumbuhan atau menanam buah-buahan. Kalau menghasilkan buah yang baik atau menanamkan padi yang baik, itu adalah suatu proses. Sama halnya kita hidup di dunia ini harus melalui proses, dan proses itu harus diisi dengan proses kebaikan agar nanti kita menjadi orang yang baik, dan sehingga nanti menghadapi baik itu kiamat kecil atau menghadapi kiamat kubro kita sudah siap. Kita lanjut anak-anak. Beriman kepada hari akhir itu merupakan suatu rukun iman yang kelima, dan kita sebagai umat Islam itu harus wajib dan percaya. Harus wajib dan percaya karena kita itu adalah umat Islam, ya, umat Islam. Kalau ada perintah dari Allah itu harus kita jalankan, kita berusaha untuk menjalankannya. Dan sebaliknya, apabila ada larangan dari Allah, maka sebaiknya kita juga harus meninggalkan larangan tersebut. Baik, kita lanjut. Nah, anak-anak, manusia itu pada dasarnya adalah hidup tidak abadi atau sementara. Ini adalah suatu proses di dunia. Rata-rata kalau merujuk ke umurnya Nabi kita Muhammad, kita hanya dibatasi di dunia itu sekitar umur 60 tahun. Jadi tolong nanti setelah materi ini kita terima, kita biasakan kehidupan kita yang lebih baik lagi. Amin. Baik anak-anak, hari akhir itu salah satunya ada di Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang bunyinya wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang. Jadi ini perkataan dari Allah. Jadi kalau kita orang iman berarti harus percaya kiamat itu pasti datang. Nah, dan Allah nanti akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Artinya orang-orang yang meninggal sekarang atau dahulu-dahulu yang sekarang di alam kubur nanti bersama-sama akan dibangkitkan. Lanjut.
kiamat sugro atau kiamat kecil ini suatu peristiwa yang terjadi di dunia yang saat ini banyak sekali yang terjadi anak-anak. Jadi contoh kecil yang ada di sekeliling kalian, kalau mendengar kemarin ada informasi ada angin ribut, ada gempa, longsor, kemudian teman kita yang ada yang tabrakan di jalan raya, kemudian ada tsunami, itu salah satu bentuk atau contoh kiamat sugro yang ada di sekeliling kita. Yang lagi tren saat ini, apalagi terjadinya wabah penyakit, adanya tsunami, adanya COVID-19, itu merupakan suatu peristiwa atau suatu tanda kejadian kiamat kecil atau sugro. Anak ada juga yaitu nanti kiamat kubro atau kiamat besar. Ini di Al-Qari'ah ayat 45, pada hari itu manusia seperti laron. Nah, seperti laron yang berterbangan. Artinya apa? Karena sudah dihancurkan alam semesta ini, kita melihatnya itu kayak binatang-binatang kecil yang berterbangan, hancur semuanya. Nah itu, dan gunung-gunung seperti dulu yang dihambur-hamburkan. Ada beberapa gunung di Indonesia ini. Nah ini kalau gunung sedunia, ya seperti apa kita lihat nanti. Ya kalau bisa menyaksikan, kalau tidak ya berarti kita udah meninggal duluan. Kemudian al-zalzalah. Nah ini seperti yang kejadian kemarin ada gempa. Itu artinya bumi ini sudah digoncangkan oleh Allah. Ya, artinya sebagai tanda bahwa kiamat itu memang akan terjadi. Kemudian Allah menggambarkan kiamat kubro itu yang pertama bahwa malaikat Israfil akan meniup terompet sangkakala. Ini ada salah satu cerita atau tanda yang menyebutkan hal seperti itu. Jadi malaikat Israfil meniup terompet sangkakala. Kita mungkin sudah sering mendengar suara trompet tahun baru, kita mungkin sudah sering mendengar trompet atau sirene ambulan atau mobil patroli, tapi ini trompetnya ini berbeda suaranya dengan malaikat-malaikat yang lain atau suara-suara yang lain. Nah ini contohnya, kalau suatu contoh gambar tentang terjadinya kiamat besar. Ini kalau kalian menyaksikan gambar-gambar seperti ini, kita harus bisa menyadari, harus bisa sadar diri, harus antisipasi diri, kita harus bisa berubah lebih baik agar kita nanti diampuni dan diterima Allah dan dimasukkan ke surganya Allah. Amin. Anak-anak, suatu proses lain gambaran ini hanya sebagai motivasi kalian. Barangkali setelah melihat gambar seperti ini ternyata ngeri juga lihat gambarnya. Nah kiamat itu ya kayak gitu. Jadi insya Allah setelah melihat gambar ini nanti kalian akan tersentuh hatinya dan akan melaksanakan kebaikan. Nah ini salah satu gambar contoh yang lain. Nah kalau misalnya manusia itu bagaikan laron penerbangan, ya ini kita lihat gambarnya laron beneran aja udah kayak gini, apalagi kalau kita manusia pasti akan terbentur-bentur yang lain. Ya, jadi anak-anak itu sebagai motivasi. Kemudian kita lanjutkan proses kehidupan di akhirat atau setelah hari akhir, ternyata masih ada kehidupan lain, yaitu suatu perjalanan. Perjalanan ini nanti menentukan bagaimana atau mau kemana kita selanjutnya, apakah masuk neraka atau akan masuk surga. Nah setelah kiamat, perjalanan berikutnya yaitu ada suatu masa yaitu yang dinamakan dengan Yaumul Barzah. Yaumul Barzah ini yaitu alam kubur, batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Nah kita mendengar kemarin itu ya, tetangga meninggal, kemudian ada siaran di masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah itu adalah suatu teguran bagi kita sebagai peringatan bahwa disuruh mengingat akan kematian. Jadi ini suatu proses, orang-orang yang meninggal ini adalah nanti akan kembali
dan bertemu di padang mahsyar. Kemudian ada Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Hari kebangkitan ini manusia dari alam kubur nanti akan diarahkan menuju padang mahsyar. Ya. Jadi wanako fi suri fa ijahum minal ma'adzasi ila rabbihim yang musilun. Jadi ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Jadi dalam proses peniupan trompet sangkakala itu ada dua sesi. Yang pertama adalah sesi trompet di Israfil tadi adalah sebagai bencana atau dihancurkannya alam semesta. Kemudian ada trompet yang kedua yang akan dibunyikan, yaitu dibangkitkan manusia itu untuk pergi menuju ke padang mahsyar atau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini suatu bentuk, suatu proses setelah hari akhir atau hari kiamat. Di alam kubur, kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian menunggu sesi berikutnya atau tahapan-tahapan berikutnya setelah hari akhir. Nah, ini adalah contoh gambar di mana nanti kita akan seperti ini. Nah, ini bukan nyata, tapi sebagai referensi aja. Yang ketiga, anak-anak, setelah itu kita akan mengalami yang namanya Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar, yaitu dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama padang mahsyar. Jadi manusia ini akan menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal buruk atau amal baik. Nah, itu. Jadi tolong setelah belajar hari akhir ini, setelah belajar hari kiamat ini, kalian pasti nanti seharusnya yang kalian perbuat adalah kebaikan. Bagaimana caranya agar kalian nanti masuk surga? Yang pertama, di lingkungan kalian, ya, biasakan untuk berbuat baik, patuh pada orang tua, ya. Kalau bahasa Jawanya itu sama orang tua itu bosok kromo sing alus, seperti itu ya. Diperintah apapun oleh orang tua yang selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, harus segera berangkat. Jangan nanti, jangan mengucapkan hal-hal yang lain dulu. Pokoknya kalau diperintah oleh orang tua harus segera berangkat. Nah, itu anak, karena merekalah kita ada, dan kepada merekalah kita akan berbakti kepada orang tua. Kemudian ada keterangan lain, orang tua, ibu khususnya, dan di telapak kaki ibu adalah kita akan ke sana nanti. Jadi orang tualah pada intinya yang harus kita patuhi, hormati, agar kita bisa masuk surganya Allah. Yang kedua, anak, berbuat baiklah di mana saja. Jangan hanya di rumah, jangan hanya ada di sekolah, tapi di lingkungan. Bagaimana Pak caranya berbuat baik di sekolah? Nah, kalau ada teman membutuhkan pertolongan, dibantu, ya. Menjaga kebersihan, patuh pada guru, mengerjakan tugas sesuai jadwal, sesuai waktu. Nah, itu salah satu bentuk kamu itu berbuat baik di sekolah, apalagi di lingkungan. Nah, biasanya seusia kalian adalah tergolong anak remaja, ikut kegiatan di masjid, masuk organisasi remaja masjid, ikut membantu mengembangkan, memakmurkan kegiatan masjid. Nah, itu contoh-contoh yang kalian lakukan demi kebaikan, untuk demi meraih surganya Allah. Jadi kalau kalian di kampung ada kegiatan di masjid, selalu andil, ikut membantu, bergotong royong menyiapkan. Nah, sebentar lagi kita akan mengadakan santunan anak yatim. Jadi membantu mendata anak yatim, kemudian membuat undangan, kemudian membagikan amplop kepada donatur yang mau menyantuni. Kita buat, kita bantu, kita kelola, kemudian kita jadikan itu suatu kegiatan Islami. Nah, itu contoh-contoh perilaku di masyarakat.
Nah, anak-anak jangan lupa selalu sholat 5 waktu. Itu yang penting, doa kepada Allah, mendoakan orang tua, mendoakan guru. Nah itu ya anak-anak. Kemudian yang berikutnya yaitu ada suatu peristiwa setelah hari akhir, yaitu yang namanya Yaumul Mizan atau timbangan. Ini suatu proses kita nanti akan ditimbang amal baik dan amal buruknya. Kemudian setelah ditimbang kita akan menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Pak, kenapa kita itu harus ditimbang? Nah, itu suatu kejadian. Nah, karena perilaku kalian kadang baik, kadang buruk. Kemungkinan besar di rumah mungkin juga tidak patuh pada orang tua, kadang-kadang juga patuh. Itulah manusia. Karena manusia itu kadang juga mengalami salah, kadang juga lupa atau lain sebagainya. Jadi semaksimal mungkin kita harus bisa berbuat baik biar pahala kita itu berat. Kalau pahala kita itu berat, banyak, tinggi, nah itu berarti kita nanti akan masuk surga. Tapi kalau dosanya yang tinggi, kalau ditimbang berat atau banyak dosanya, berarti ya pasti nanti akhirnya kita masuk neraka. Jadi itu yang menentukan adalah kalian sendiri, nak. Kalian sendiri, orang lain tidak bisa menentukan. Jadi diawali dari diri sendiri. Jadi tidak bisa dibantu oleh orang lain karena ini sudah hari akhir. Jadi sebelum kalian mengalami hal seperti itu, ya tolong diperhatikan betul-betul sholatnya, ya berbuat baik, syukur-syukur, mau melaksanakan puasa sunnah, ya itu. Jadi kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya juga yang demi kemaslahatan umat. Selanjutnya anak, setelah ditimbang kemudian akan dihisab. Apa itu dihisab, Pak? Yaitu diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal baik maupun amal yang buruk. Jadi dihitung dulu, setelah timbang dihitung, beratnya dosanya itu 50 kilo misalnya. Oh, beratnya amal baiknya atau pahalanya itu 90 kg misalnya. Ya, itu dia akan diperhitungkan. Berarti berat mana itu. Nah, yang menimbang siapa, Pak? Yang menimbang adalah utusan Allah, malaikat-malaikatnya Allah. Jadi yang penting kita mulai sekarang harus berbuat baik, mengamalkan amal solehah, kemudian selalu berusaha melaksanakan perintahnya Allah dan juga semaksimal mungkin untuk menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kemudian setelah yaumul hisab, setelah dihitung, ini ada suatu tempat yang kalian nanti akan kita masuki dari sesuai dengan amal perbuatan waktu kita masih hidup, yaitu ada surga, ada neraka. Pak, kalau surga kok gambarnya enak-enak? Ya itu, nak, makanya kita harus berbuat baik dari sekarang. Hawanya adem, nikmat, banyak pelangi, banyak bidadari, penuh dengan kenikmatan. Nah, beda kalau neraka. Kalau neraka itu menyeramkan. Ada api, ada lahar, ada air mendidih, ada orang yang menjerit. Itu adalah ilustrasi. Kira-kira nanti seperti itu. Karena kita juga semua belum tahu di dalamnya seperti apa. Nah, anak, kalau kalian pengen masuk surga, maka kalian harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dimanapun tempatnya dan keadaan seperti apa. Nah, kamu masih anak-anak, masih remaja, perjalanan masih panjang. Awali dari sini untuk selalu berbuat baik, suka membantu orang, suka menolong, patuh pada siapapun, ya, patuh pada siapapun. Yang selama itu orang yang kita patuhi adalah orang yang baik atau orang yang soleh atau orang yang alim. Itu karena kita lihat sendiri, kalau surga
sangat indah, sangat indah. Jadi kalau di neraka itu seperti ini, nah, aduh, rasanya kayak panas itu. Baik anak-anak, itu adalah materi tambahan untuk menambah wawasan, karena materi yang di literasi lainnya itu udah saya share di grup GCR atau grup kelas. Bagi anak yang belum bisa masuk di Meet, nanti untuk kayak link materi, kemudian untuk evaluasi pembelajaran dan absensi nanti bisa saya share di WA group. Untuk yang sekarang bisa masuk di Meet, ini saya bagikan link untuk absensi dulu. Namun sebelum absen saya ingin menanyakan pada kalian sambil menunggu absen ya. Setelah kalian mengamati apa yang saya sampaikan tadi, kemudian setelah kalian membaca di GCR, ada YouTube, ada materi tambahan lainnya, bahan ajar lainnya, kira-kira dari semua rangkaian peristiwa tadi tentang hari akhir, menurut pendapat kalian itu gimana? Apakah kalian santai-santai aja? Apakah hatinya bergetar? Apakah saya takut Pak? Atau gimana? Nah, untuk komentar silahkan kalian nanti di share di GCR ya. Itu tadi di GCR sudah ada sudah banyak sekali perintah-perintah di GCR dan link-linknya untuk masuk ke sana. Karena untuk absensi saya sertakan di ruang chat, nanti bisa kalian isi absennya. Kemudian anak-anak, setelah kalian menyaksikan atau melihat beberapa materi, kemudian kalian coba renungkan, bisa share atau bisa diskusi atau bertukar pendapat dengan teman. Tolong perhatikan tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan iman pada hari akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya perintahnya sudah ada di GCR. Yang kedua perintahnya, setelah kalian memahami materi beriman pada hari akhir, coba kalian lihat di sekeliling kalian, di sekitar kalian, kira-kira dari kejadian-kejadian di sekitar kamu itu banyak peristiwa-peristiwa yang termasuk klasifikasi ke ciri-ciri kiamat apa. Nanti perintahnya ada di GCR, saya kirim dulu biar nanti kalian paham. Silakan masuk link ini ya nanti ya, setelah saya suruh ini. Ini saya kirim di ruang chat anak. Di ruang chat ini ada classroom, silahkan diskusi dulu sama teman-teman atau bertukar pendapat, yaitu mengamati dalil hari akhir, kemudian mengamati kejadian-kejadian di sekeliling kita. Kalian amati. Kemudian perintahnya nanti dijawab setelah didiskusikan dengan teman. Kemudian caranya yaitu pendapat saya nama dengan teman saya yang bernama, boleh seperti itu. Hasilnya pengamatan saya seperti di bawah, tulis bawahnya, itu ada di aplikasi itu ya. Ada waktu sekitar 10 menit ya, 10 menit
10 menit. Ya, silakan didiskusikan maksimal 10 menit, terakhir 10 menit. Silakan carilah informasi, barangkali yang dekat rumahnya posisinya saat ini, waktu meet saat ini posisinya berdekatan, atau gabung di rumahnya siapa, boleh tukar informasi, boleh baca-baca kejadian saat ini. Itulah silakan ya. Yang jelas di sekeliling kita itu banyak sekali kejadian-kejadian yang tentunya ada kaitannya dengan hari akhir. Dan kalian juga mungkin barangkali punya medsos, melihat gambar-gambar, status, informasi apa, itu banyak sekali yang kaitannya dengan hari akhir. Nah, setelah kalian mendiskusikan, nah kalian kemudian ditampilkan di GCR ya, boleh kelompok, boleh ya, kemudian boleh 3 orang 4 orang boleh, nggak apa-apa. Nah, boleh permasalahannya juga boleh, silakan mengamati di sekeliling kita, baik kejadian-kejadian atau permasalahan-permasalahan yang ada di sekeliling kita, boleh, silakan, nggak apa-apa. Yang jelas ada kaitannya dengan hari akhir. Waktunya kurang 5 menit. Yang masuk GCR, yang belum masuk, nanti linknya saya kirim di grup ya. Mungkin teman kita lagi ada gangguan, barangkali paketannya atau HP-nya barangkali. Tapi yang jelas insya Allah nanti setelah materi ini saya share ke grup WA biar absen di sana, link sana, kemudian biar mengikuti kegiatannya, perintahnya atau evaluasi lainnya di sana. Baik, karena kurang 3 menit. Untuk bahan referensi lainnya bisa buka link yang saya bagikan, nanti akan saya bagikan juga di grup WA. Untuk itu YouTube juga sama, barangkali tadi tidak menyimak, yang hari ini tidak ikut konvers, bisa menyimak di YouTube, nggak apa-apa. Itu dibagikan ke grup WA. Kurang 2 menit anak-anak, silakan. Baik, yang sudah selesai diskusi dan sudah mengirim, kalian setelah diskusi kemudian sudah menyatakan mengirimkan hasil diskusi, saya akhiri pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa selalu cek tugas di GCR ya, selalu cek tugas, kemudian ada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan diisi, dikerjakan. Saya beri batas waktu 1 minggu ke depan harus selesai. Kemudian anak-anak untuk pertemuan minggu depan, kita akan adakan tes formatif atau ulangan harian. Materinya materi hari akhir. Ini saya kirim linknya anak. Nanti akan saya share. Nuril monggo duluan Pak Nuril. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih anak. Waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak.